Assalamualaikum, hai semuanya. Di sini aku bakal menjelaskan tentang pola pikir bertumbuh. Oke, sebelum itu kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu konsep pola pikir bertumbuh. Yang kedua, pola pikir bertumbuh untuk pembelajaran mendalam. Dan yang ketiga, pola pikir bertumbuh untuk kreativitas. Oke, kita langsung masuk ke slide yang pertama, yaitu konsep pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir adalah segalanya. Maksudnya gimana? Di sini ada pola pikir, tindakan, dan juga hasil. Di sini, pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Jadi, dari pola pikir kita memikirkan sesuatu, akan menumbuhkan tindakan, dan dari tindakan kita akan menjadikan sebuah hasil yang kita peroleh dari kembali lagi ke pola pikir kita. Lanjut. Di sini ada pola pikir lebih penting dari keterampilan. Maksudnya gimana? Kita langsung masuk ya. Pola pikir atau mindset adalah pondasi. Nah, jadi itu dia paling bawah ya. Ada di bagian sini, pondasi dari keterampilan atau skill dan juga alat atau tools. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Berperan untuk memperluas cara seseorang dalam melihat dan berpikir. Lanjut. Mengapa manusia berbeda-beda? Kita kembali lagi ke tadi. Manusia itu punya yang namanya pola pikir atau mindset. Jadi pola pikir atau mindset itu adalah kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Itu makanya setiap orang itu berbeda mempunyai pola pikirnya. Begitu. Lanjut. Ternyata di sini pola pikir itu punya ada dua. Yang selama ini mungkin kita kira ya udah satu aja gitu ya. Ternyata ada dua. Pola pikir itu ada dua jenis. Yang pertama ada grow mindset atau pola pikir bertumbuh, yang dimana adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Dan yang kedua, itu ada fixed mindset atau pola pikirnya itu menetap. Keyakinan di mana kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak bisa berubah. Nah, di sini kita ada eh, penjelasan mengenai pola pikir versus pola bertumbuh. Wah, bagaimana nih maksudnya? Kita ambil dari yang paling pertama. Di sini ada challenge atau tantangan. Kalau seseorang yang memiliki pola pikir tetap, mereka akan selalu menghindar karena mereka akan selalu ketakutan. Sepertinya aku tidak bisa melakukan tantangan ini. Tetapi sebaliknya, orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, dia akan selalu menerima. Oke, sini aku terima challenge-nya. Aku pasti bisa. Begitu. Selanjutnya ada obstacle. Nah, di sini kalau orang yang memiliki pola pikir tetap, mereka akan menyerah. Aku nggak bisa. Pokoknya nggak bisa aja di otaknya mereka tuh selalu berpikiran negatif. Sedangkan kalau orang yang mempunyai pola pikir bertumbuh atau growth mindset, mereka akan bertahan. Aku pasti bisa. Selanjutnya ada effort. Nah, kalau orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, mereka akan membazirkan, membuang-buang effortnya. Tapi kalau orang pola berpikir bertumbuh, mereka akan mencari peluang-peluang. Kira-kira bisa seperti ini, bisa seperti itu, gitu ya. Selanjutnya ada critical atau kalau orang yang berpikiran tetap, mereka akan menggunakan serangan saja. Kalau yang berpikir bertumbuh, mereka akan mencari informasinya. Selanjutnya ada yang namanya sukses order. Kalau yang berpikir tetap ancaman aja. Kalau yang pikir bertumbuh akan menjadi inspirasi untuk mereka. Lanjut, di sini dari pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh. Jadi kita akan membahas tentang belajar cara mengenali suara. Suara apa maksudnya? Suara yang ada di pikirannya mereka. Kalau di pola pikir
Tetap suaranya itu di otaknya tuh akan menimbulkan kekhawatiran aja. Dia akan selalu ketakutan mengenai tantangan, kesulitan. Tapi sebaliknya, kalau orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, mereka akan mencari kalau suara di otaknya itu menimbulkan optimisme atau selalu bisa, aku pasti bisa di dalam setiap tantangan atau kesulitan. Oke, selanjutnya ada pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh. Nah, ini contoh-contoh yang ada di pikiran seseorang yang memiliki pola pikir tetap dan juga pola pikir bertumbuh. Oke, akan dicoba ya. Kalau orang pikir tetap, kayak dia akan berpikiran kayak, kalau saya gagal, kayaknya nggak mampu deh, nggak bisa deh. Tapi kalau orang berpikir bertumbuh, mereka bilang, kalau saya gagal berarti harus belajar, harus coba lagi. Jadi kalau orang-orang yang berpikiran, aku harus bisa, aku akan mencoba lagi terus-menerus, berarti kalian termasuk ke orang yang pola pikir bertumbuh. Lanjut ada lagi, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum saya pernah kerjakan. Karena dia takut dengan resiko yang akan gagal. Katanya, kayaknya kalau mengambil yang gak biasa diambil, oh seperti ini. Kita secara gampangnya menganggap orang yang memiliki pola pikir tetap, mereka adalah orang yang selalu mau di dalam zona nyaman. Kalau orang bertumbuh itu berbeda. Mereka selalu mau mencari hal baru, selalu mau mencari, pokoknya di otaknya ini optimis, selalu bisa, selalu mau mencari hal yang baru. Nah, makanya kalau orang berpikiran tetap tuh orangnya itu selalu berpikiran negatif karena mereka selalu takut untuk melakukan hal baru. Kita lanjut. Di sini ada tentang komunitas belajar. Membangun komunitas belajar merupakan fondasi utama untuk mengembangkan pola pikir bertumbuh di sekolah yang terdiri dari beberapa macam hubungan, yaitu hubungan guru dengan murid, hubungan guru, dan selanjutnya. Nah, maksudnya gimana di sini? Ya, jadi dengan kita mau menumbuhkan seorang anak yang di lingkungan sekolah memiliki pola pikir bertumbuh. Tapi yang pertama ini, kalau misalnya guru dan juga murid tidak bisa berhubungan dengan baik, penyampaian gurunya tidak baik ke muridnya, itu akan membuat muridnya menjadi pesimis, tidak percaya kalau dia bisa. Sedangkan kalau gurunya bisa memberikan support ke anak muridnya, kamu pasti bisa, pasti bisa. Nah, itu bisa menumbuhkan pola pikir bertumbuh untuk anak muridnya. Begitu pula juga guru dan orang tua. Jadi kalau misalnya guru hanya menumbuhkan itu ke anak muridnya, tetapi orang tua di rumah tidak bisa menumbuhkan itu, tidak bisa memberikan support untuk anaknya, anaknya itu akan memiliki pola pikirnya hanya tetap, dari orang tuaku aja bilang kalau aku tidak bisa. Orang tuaku aja nggak pernah mendukung aku. Bagaimana anaknya percaya kalau anaknya pasti bisa. Begitu ya. Lanjut. Nah, di sini hubungan guru dan murid. Murid itu mengetahui bahwa gurunya yakin. Nah, kembali tadi ya, kalau murid merasa gurunya yakin sama kemampuannya, maka dia akan merasa yakin juga kepada dirinya sendiri. Karena kalau manusia seperti umumnya ya, mereka akan merasa kalau nggak ada yang yakin sama saya, bagaimana caranya saya juga bisa yakin terhadap diri saya sendiri. Lanjut juga, murid akan menghormati dan menyukai gurunya. Murid mau meminta masukan karena itu pola berpikir bertumbuhnya sudah mulai muncul. Salah satunya dari pemikiran gurunya juga. Ada juga murid sadar bahwa nilai akademik yang diperoleh tidak lebih penting daripada perkembangan diri mereka sendiri. Murid juga merasa aman dengan gurunya.
Selanjutnya di sini ada pujian pribadi versus pujian proses. Maksudnya bagaimana? Cara guru memberi pujian atau kritik juga menjadi faktor yang sangat menentukan tipe pola pikir yang akan terbentuk pada muridnya. Dua pujian nih di sini ternyata ada berbeda. Kalau kamu pasti pintar, itu adalah pujian pribadi untuk ke pribadi muridnya. Kalau misalnya dibilang kamu pasti sudah bekerja keras, itu termasuk dalam pujian proses. Nih, ada contoh-contohnya ya. Sama seperti pola pikir bertumbuh dan juga pola pikir tetap tadi. Kalau pujian pribadi, gurunya bilang, "Kamu memang berbakat dalam matematika." Itu langsung ke orangnya. Tapi kalau pujian proses, dia memberikan apa yang perlu juga diperbaiki dari si anaknya. Dia bilang, "Kamu butuh materi matematika yang akan menantang otakmu." Ada lagi, kalau di pujian pribadi, "Kamu pintar sekali." Langsung saja itu ya. Kalau pujian proses, biar anaknya ini mau memproses juga, dia akan bilang, "Kamu telah menggunakan strategi yang tepat untuk menjawab soal ini." Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada yet. Maksudnya apa itu yet? Nih, kalau yet itu adalah penambahan kata yet dalam sebuah kalimat negatif ternyata mampu mengubah maknanya dari yang tidak menjadi belum sehingga terbuka peluangnya. Yet itu kalau biasanya aku tidak bisa. Kalau yet itu mungkin aku bisa. Ternyata misalnya aku tidak bisa menjadi aku belum bisa, maaf ya. Jadi kalau aku belum bisa itu menunjukkan belum itu bukan berarti dia tidak bisa sama sekali. Belum itu dia harus mencoba, dia kemudian pasti bisa melakukannya. Kalau dia tidak ada dukungan kata itu akan menyulitkan. Nah, tadi sudah di materi pertama, kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu peran pola pikir bertumbuh. Kali ini untuk ke pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi yang paling atas itu adalah namanya surface learning. Dari surface learning ibaratnya kita keluar dari zona nyaman dan harus melewati zona ketakutan agar bisa masuk ke deep learning atau zona pembelajaran. Jadi kita pertama-tama dari surface learning atau keluar dari zona nyaman tadi, terus pikiran kita nih bertumbuh menjadi aku pasti bisa, aku salah, dan berlanjut dengan deep learning. Jadi oleh karena itu grow mindset dibutuhkan agar bisa menghilangkan rasa takut berhadapan dengan hambatan, tantangan, dan juga kesulitan. Sini ada pembelajaran mendalam itu dia mempunyai 4 kerangka pembelajaran. Ada 4, kita akan membahas selanjutnya ya. Di sini ada lanjut. Di sini ada peran pola pikir bertumbuh, ada di bagian praktik pedagogis. Pedagogis itu dari penggunaan model pembelajaran. Jadi fokusnya dia ke pemecahan masalah secara kontekstual atau secara kolaborasi, bisa juga dengan eksplorasi ide-ide yang pasti akan berhadapan dengan berbagai hambatan, tantangan, dan juga kesulitan yang sangat membutuhkan pola pikir bertumbuh. Kembali lagi, kalau pola pikir bertumbuh, dia kalau berhadapan dengan masalah, dia selalu mau keluar dari masalah itu. Dia nggak mau menetap aja, nggak bisa. Dia selalu akan berpikiran, aku pasti bisa melewati hal itu. Selanjutnya ada lingkungan pembelajarannya, pengembangan budaya belajar demi menciptakan iklim belajar yang kondusif. Jadi PPB ini juga membutuhkan lingkungan belajar yang kondusif. Kalau lingkungan belajar tidak mendukung, juga itu akan menyulitkan peserta didik. Kemudian ada kemitraan pembelajaran lewat hubungan guru, murid. Nah, itu orang tua semuanya harus saling percaya dan harus saling terlibat. Karena kalau satu sisi ada yang tidak mendukung, itu akan menyulitkan seorang murid juga untuk
mereka memiliki pola pikir bertumbuh. Yang terakhir ada pemanfaatan digital. Dengan digital mindset akan terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin tidak harus bersama berkolaborasi karena bisa saling memperkuat. Ada lagi dari sisi pengalaman belajarnya, ini adalah memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Kalau memahami, murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan, sehingga butuh PPB agar mereka mau bertahan dan terus mencoba. Kalau dia paham aja, tapi dia akan stop sampai situ. Tapi kalau dia memiliki pola pikir bertumbuh, dia akan memahami, mencoba. Oh, maksudnya ini seperti ini. Aku akan mencoba yang lebih baik lagi, mencari tahu lagi. Selanjutnya ada pengaplikasian. Dia mempunyai penalaran kritis dan kreativitas. Sangat dibutuhkan nih di anak yang mempunyai PPB. Agar dia nggak takut kalau ketemu sama tantangan yang terjadi. Dan yang terakhir ada merefleksi. Dalam tahap ini, peran PPB sangat besar. Murid akan memahami apa tujuan dari pembelajaran. Jadi, dia nggak berpikiran stop sampai situ aja. Dia akan mencari tahu, oh ternyata kemarin yang saya pelajari itu ada salahnya. Akan saya perbaiki dan menjadi lebih baik lagi, dan saya akan mencoba lebih yang baru lagi. Seperti itu. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada 3 poin juga. Yang pertama berkesadaran. Muridnya itu harus sadar kalau pembelajaran ini dibutuhkan untuk dia. Itu adalah sebuah proses untuk dia yang dimana selalu ada tantangan, ada hambatan, kesulitan. Jadi anak itu tidak akan tidak mengalami kegagalan. Selanjutnya ada juga bermakna. Peran PPB agar seseorang murid menjadi pembelajar sepanjang hayat berguna juga untuk mencari sebuah peluang dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada menggembirakan. Pelajaran itu harus menggembirakan. Jadi anak murid itu akan bahagia. Kalau mereka tidak senang, tidak tertarik, itu akan menyulitkan untuk membuat pola pikir mereka berubah menjadi pola pikir bertumbuh. Di sini juga ada profil lulusan tadi, itu ada kreativitas, penalaran kritis, komunikasi, kolaborasi, kemandirian ya. Sebenarnya profil lulusan itu ada 8 poin. Bisa dilihat di bagian atas. Ya, di bagian atas itu ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan juga komunikasi. Ini saya ambil contoh salah satunya. Jadi maksudnya dari penalaran kritis itu seperti hal kreativitas. Agar mampu berpikir kritis, maka PPB sangat diperlukan. Jadi kalau, ya kembali lagi seperti tadi, kalau anak muridnya memiliki pemikiran tetap, mereka tidak akan mempunyai nalar yang kritis. Jadi anak-anak yang memiliki pemikiran bertumbuh saja, mereka akan berpikiran secara kritis. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Jadi kalau misalnya dia berpikiran tetap, biasanya mereka akan cenderung stop sampai situ saja. Sedangkan kalau anak yang berpikiran bertumbuh, mereka akan ingin tahunya itu lebih besar. Lanjut, ada peran pola pikir bertumbuh dalam kreativitas. Ada apa saja? Jadi pembelajaran mendalam itu merupakan kombinasi dari 3 komponen. Yang pertama ada penguasaan, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam area yang dipelajari. Yang kedua ada identitas, merupakan proses untuk menjadi lebih bermakna dalam berpikir tentang diri sendiri yang melakukan tugas itu dan mampu berpindah dari konsep tentang diri sendiri dari saya seseorang yang sedang belajar menjadi saya adalah seorang yang pembelajar. Yang terakhir ada kreativitas, bukan sekedar mendengar atau memahami sebuah pengetahuan tapi mampu menciptakan sesuatu dari pengetahuan itu.
Dan juga ada tentang pengalaman belajar dilakukan secara bertahap. Ya, mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan saya mengenai pembelajaran maaf. Mungkin cukup sampai di sini Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai pola pikir bertumbuh tadi dari pembelajaran mendalam itu. Ya, semoga penjelasan saya dapat dimengerti walaupun tadi agak terputar-putar. Semoga teman-teman di sini bisa paham ya penjelasan saya. Oke, cukup sekian. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.